saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sampai sujud di hadapannya. Biarlah setiap pujian dan penyembahan kami mengagungkan Engkau Tuhan, dan Engkau datang di hadirat-Mu yang kami selalu rindukan Tuhan. Biarlah kamu selalu dipenuhi dengan kasih-Mu, kami dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami merindukan itu terus dan terus Tuhan. Terima kasih Yesus. Dengan hadir-Mu
hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kerinduan kami Tuhan, biarkan ini menjadi hal yang terindah dalam hidup kami, menantikan hadir-Mu Tuhan. Haleluya, 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 sangat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih
Senang sekali boleh hadir kembali Bapak Ibu di tempat ini ya. Terakhir datang di tempat ini Oktober tahun 2022 Bapak Ibu ya, dan bersyukur tentunya ya. Boleh ada di tempat ini, saya berterima kasih untuk kesempatan yang diberikan Pak Semi, Bu Eva boleh melayani lagi di tempat ini Bapak Ibu ya. Dan sore hari ini Bapak Ibu sepanjang ibadah dari terbit matahari sampai terbenam Bapak Ibu ya. Saya udah melayani Bapak Ibu di tempat ini dan ini ibadah yang ketiga ya, dan saya akan mengajak Bapak Ibu melihat satu bagian firman Tuhan yang berbeda dengan ibadah yang pertama, berbeda dengan ibadah yang kedua, dan hari ini secara khusus saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu suka, senang dengan judul khotbah, saya beri judul khotbah sore hari ini, The Journey of Jericho. Oke? Atau perjalanan ke Jericho. Apa yang menarik Jericho di mata Yesus? Tentunya kita akan lihat Bapak Ibu. Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa dalam hidup ini ada perjalanan yang kita nggak duga sebelumnya, setuju? Berapa banyak Bapak Ibu percaya bahwa ada jenis-jenis perjalanan yang kita alami, kita nggak pernah minta, tiba-tiba. Bapak Ibu senang nggak dengan kata tiba-tiba? Tiba-tiba dapat berkat. Langsung. Tiba-tiba Bapak Ibu lagi ngalami persoalan berat, tiba-tiba dapat jalan keluar. Amin, amin. Jangan sungkan bilang amin Bapak Ibu. Beberapa dari Anda suka banget dengan kata tiba-tiba karena punya pengalaman tiba-tiba yang menyenangkan. Tapi ada beberapa dari Anda sore hari ini datang duduk dimanapun Anda duduk. Bapak Ibu benci banget dengan kata tiba-tiba. Tiba-tiba divonis dokter. Itu juga tiba-tiba loh Bapak Ibu. Setuju? Tiba-tiba mau berangkat gereja Bapak Ibu, tiba-tiba hujan deras. Tiba-tiba juga ya Bapak Ibu ya. Setuju gak Bapak Ibu? Nah Bapak Ibu senang, suka, nikmati tiba-tiba yang mana? Dari wajah gak perlu doa pasti. Dari wajah tatapannya yang di atas tuh, sampai yang di luar sana. Pak, tiba-tiba ya, yang saya mau itu tiba-tiba yang pertama Pak. Nah terserah Bapak Ibu suka tiba-tiba yang pertama, mau tiba-tiba yang kedua. Tapi Tuhanmu adalah Tuhan yang suka dengan kata tiba-tiba. Bapak Ibu, saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Kalau Anda tuntut Tuhan untuk kasih tahu semua perjalanan Anda, besar kemungkinan Anda gak akan bisa menjalaninya. Dan Anda gak akan mau menjalaninya. Setuju Bapak Ibu? Bapak Ibu, apa menariknya nonton drama Korea? Bapak Ibu pernah nonton drakor dari akhir menuju awal? Bapak Ibu percepat sampai ending baru mundur gitu. Ada. Ada? Atau Bapak Ibu gak usah drakor. Karena Sintayong udah dipecat. Ya, netizen 62 ada yang bahagia, ada yang kecewa Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu ngelihat YouTube yang ada durasi waktu misalnya 10 menit. Ya. Lalu Bapak Ibu nontonnya itu Bapak Ibu dari belakang menuju depan. Ada. Hebat Bapak Ibu. Tapi beberapa dari kita itu sukanya gitu loh Bapak Ibu. Sukanya itu gini, yang pasti-pasti Pak, yang pasti-pasti. Justru sore hari ini Anda harus mencintai hal-hal yang gak pasti, karena Tuhan itu pasti di balik ketidakpastian. Amin. Karena Tuhanmu itu adalah Tuhan yang mencintai, yang menyukai hal-hal yang gak pasti. Sebab Dia Tuhan yang pasti di balik dari kata ketidakpastian. Amin Bapak Ibu.
Coba Bapak Ibu suka yang pasti apa enggak pasti? Ibadah mulai jam berapa Pak Semi? Tergantung. Coba. Terus saya tadi dijemput Alan di kamar. Saya tanya misalnya tadi sore, tadi siang habis makan. Pindang kudus. Pindangnya holy. Terus tiba-tiba Alan antar saya ke pastori, terus kemudian saya tanya, Lan, nanti saya dijemput jam berapa? Suddenly. Itu bahasa Jermannya tiba-tiba. Bapak Ibu ya, itu tidurnya itu gak nyenyak loh Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu? Karena memang kita itu suka, manusia itu senang, punya kecenderungan. Senang yang pasti-pasti. Kenapa? Karena yang pasti-pasti gampang terukur. Karena yang pasti-pasti gampang diprediksi. Yang pasti-pasti gampang kita jangkau. Tapi Tuhanmu seringkali mengizinkan sesuatu yang gak pasti. Supaya kita itu bergantung penuh. Halo? Bapak Ibu kalau naik pesawat, terus pesawatnya belum datang-datang. Terus ada pengumuman. Para tamu kami yang terhormat, pesawat dengan nomor penerbangan. Saya nggak usah kasih kode penerbangannya karena Anda tahu pesawat yang sering kali terlambat, delay. Bahkan kalau dia tepat waktu itu mujizat. Anda tahu pasti. Terus dia kasih pengumuman. Terlambat keberangkatannya karena alasan operasional. Terus Bapak Ibu tahu nggak? Terus Bapak Ibu datang counternya. Pak, kalau gitu pesawatnya akan terbang jam berapa? Tahu nggak bahasa simpelnya orang yang di counter? Nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah kemana-mana. Supaya kalau Bapak Ibu dengar pengumuman, Bapak Ibu stay di sini ya. Itu bahasa sopannya. Bahasa nggak sopannya itu mendadak. Halo, paham Bapak Ibu? Bapak Ibu kira-kira kalau Bapak Ibu nggak tahu jam berapa penerbangannya karena udah delay, Bapak Ibu bisa keluar dari bandara gitu. Bahkan Bapak Ibu mau keluar, itu aduh balik lagi. Udah keluar, balik lagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Kenapa Bapak Ibu? Karena kita itu punya kecenderungan pingin sesuatu yang bisa kita kontrol. Gitu. Paham Bapak Ibu? Boleh contoh boleh ya? Boleh? Pak, maju ke depan Pak. Contoh. Bapak Ibu tahu nggak? Untuk memastikan Pak siapa Pak? Sinu. Pak Sinu ini bersama saya. Itu yang bikin nyaman buat saya itu gini. Paham Bapak Ibu? Nah pertanyaannya gini Bapak Ibu. Kita itu sama Tuhan, kita itu yang suka tarik-tarik Tuhan. Banyak hal gitu kan. Itu kayak tadi lagu. Tak ku mengerti gitu. Kita tarik-tarik. Harusnya kita genggam Tuhan. Jalan Pak. Apa susahnya jadi follower? Cuman ngikut. Paham Bapak Ibu? Jelas? Makasih Pak Sino. Nah di Alkitab ada sebuah perjalanan melintasi kota Yeriko. Tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang dicatat di Alkitab. Saya berdoa. Peristiwa ini Anda alami. Udah takut kan wajahnya? Saya berdoa peristiwa ini mungkin sedang Anda alami, tapi peristiwa ini harusnya memberikan sebuah sign, memberikan sebuah tanda bahwa Tuhan gak tinggalkan Anda. Coba tebak, kalau Anda merasa jauh dari Tuhan, coba tebak siapa yang tinggalkan Tuhan. Coba. Siapa yang menjauh coba. Alasan Anda berkata gini, Tuhan jauh. Karena doamu aja gak dijawab kan? Halo? Anda merasa Tuhan jauh karena apa persoalannya? Apa yang Anda minta gak dikabulkan kan? Setuju gak?
Mari kita lihat perjalanannya. Bapak Ibu siap? Markus pasal yang ke-10. Ayat 46. Sampai 52. Cuman ada 6 ayat. Tapi 45 menit. Yang setuju katakan siap Bapak Ibu? Yang siap katakan siap. Nah, itu Bapak Ibu ya. Oke, semangat dikit Bapak Ibu ya. Supaya pembicaranya juga semangat Bapak Ibu ya. Bapak Ibu lihat. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Wow. Oke, Yesus menyembuhkan. Ada beberapa fakta dulu yang saya mau highlight, yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu. Supaya waktu baca ayat ini jadi kisah yang nyata, menarik perhatian, dan hidup gitu. Fakta yang pertama, Yesus menyembuhkan orang buta. Ini kali pertama. Jadi Yesus gak pernah punya pengalaman menyembuhkan orang buta. Ulang ya. Besar kemungkinan dicatat, diteliti oleh para teolog bahwa perjumpaan Yesus dengan Bartimeus yang buta, si Bartimeus yang buta ini adalah orang pertama kali yang Yesus sembuhkan dari kebutaannya. Yesus gak pernah punya pengalaman sebelumnya. Wow. Anda itu kalau gak punya pengalaman, ngelamar diragukan gak? Diragukan ya? Benar gak? Setuju gak Bapak Ibu? Saya doa sore hari ini. Tuhan gak punya pengalaman kayak gitu. Jangan pernah ragukan. Karena dia gak punya track record gagal. Wajah-wajah Anda yang gagal kayak saya ini. Gak usah ngasok. Ya, paham Bapak Ibu? Fakta yang kedua. Ini adalah perjalanan terakhir Yesus ke Yerusalem. Itu menarik. Jadi ini perjalanan terakhir Yesus melintasi Yerusalem. Ini perjalanan terakhir. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus sembuhkan Bartimeus itu bukan di Yeriko, di luar kota Yeriko. Itu faktanya dulu. Oke, clear dengan faktanya? Oke, tuh wajah Anda langsung, supaya nggak langsung baca Bapak Ibu ya. Ayat 46. Lalu apa? Tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ulang. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di kota. Tiba-tiba kalimat berikutnya gak cerita tentang kota Yeriko loh. Itu kayak gini ya Bapak Ibu. Yesus masuk di Kudus, dia lihat, dia keluar lagi. Dari mana kita tahu? Sebab kalimat berikutnya di ayat yang sama berkata, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko. Berarti gak terjadi sesuatu di Yeriko ya. Setuju? Karena Alkitab gak nyatat. Alkitab gak tulis bahwa di Yeriko terjadi KKR besar-besaran. Yang sakit sembuh, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang mati bangkit, yang panu sembuh juga. Halo? Masuk terus keluar. Kasih contoh lagi ya Bapak Ibu ya. Banyak ilustrasi hari ini. Boleh maju? Pak Sinu maju lagi ya Pak. Bapak Ibu, ini bayangkan pintu ya, pintu kota ya. Yang biasanya tulis welcome, selamat datang. Di Kudus ada daun tembakau di depan ya, benar ya Pak? Kemarin saya dibilangin sama Pak Tim. Ini ikon kota Kudus. Kita masuk, selamat datang Kudus. Oke, nah ini bayangkan pintunya. Siapa namanya? Yonatan. Ini Saul. Oh enggak ya. Yonatan anaknya Saul soalnya ya. Pasino, ini pintunya Pak, Bu, pintunya ya. Pintunya. Yesus masuk. Siapa ini? Bilang siapa? Contoh Bapak Ibu. Masuk Bapak Ibu. Oke.
Agak kerja bakti sedikit ya, multimedia ya. Yang ngerekam ya, ngerekord ya. Yesus masuk, masuk. Ini pintu kota, masuk. Keluar lagi. Bapak Ibu bayangkan sebentar. Kalau orang penting kota ini, masuk, keluar. Masuk. Apa? Saya bilang masuk, Anda bilang keluar ya. Masuk. Ayo. Berarti ada yang gak menarik loh. Udah masuk. Enggak, keluar ah. Oke, paham ya? Silakan duduk. Bapak Ibu lihat. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko, waktu dia masuk, ada 13 orang. 12 murid-murid, 1 Yesus. Tapi begitu dia keluar, berbondong-bondong. Halo? Setuju? Sebab ayat ini berkata, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong. Sebelum saya masuk poin, harusnya Kristen itu modelnya kayak ini. Yesus gak banyak ngomong, dia masuk kok, ngelihat, keluar. Followernya nambah. Halo? Setuju Bapak Ibu? Kita masuknya rame-rame, keluarnya hilang. Halo? Kristen gak punya pengaruh. Kita seringkali hebat tepuk tangan di dalam gereja, tapi begitu kita keluar gereja gak ada yang tepukin kita. Karena kualitas hidup kita rendah. Halo? Anda yang karyawan, Pak Bu, dengar baik-baik. Anda yang profesional, milikilah kualitas ilahi. Jangan jadi Kristen jago kandang. Nyanyi, hafal. Pendeta belum khotbah, dia udah tahu ayat yang mau dibukain apa. Overtune, baru overtune, ting. Sebab kau besar ini. Sakti loh. Udah tahu. Yesus enggak loh. Dia masuk, dia keluar, banyak orang ikut dia. Dan perhatikan, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus. Berarti besar kemungkinan namanya Bar. Karena anak, berarti namanya, itu menurut saya Bapak Ibu ya. Bercanda Bapak Ibu ya. Bartimeus, anak Timeus duduk di pinggir jalan. Jadi ternyata waktu Yesus masuk, Yesus keluar, Bartimeus ini gak masuk kota Yeriko karena memang pada masa itu orang cacat, orang sakit. Gak boleh masuk bait Allah. Aduh, makanya kenapa Yesus mati. Kalau enggak, wajah saudara gak ada masa depan. Halo? Dia duduk di pinggir jalan kayak saya nih. Anggaplah ini pinggir jalan ya Bapak Ibu. Ini pinggir mimbar namanya. Oke? Di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan Alkitab berkata. Sekarang ayat 47. Poin pertama saya. Mulai hari ini 2025, Pak Bu, ada jenis-jenis perjalanan yang akan Anda tapaki sampai 31 Desember 2025. Ada beberapa dari Anda yang lagi ngelihat saya sore ini. Anda itu ada beberapa jenis perjalanan yang Anda gak akan duga di bulan-bulan berikutnya. Halo, beberapa dari Anda tiba-tiba melewati musim yang sulit. Beberapa dari Anda itu mengalami musim mustahil di 2025. Anda jangan bilang ini, dijauhkan dari saya pastor. Saya mau kasih tahu, keadaan sulit itu akan kita lewati dan hadapi. Kita nggak akan mungkin kita hindari. Oke? Nggak usah cari-cari masalah, nggak usah. Sebab masalah udah tahu di mana alamat rumahmu. Nah, dia akan ketok. Halo? Ya? Nggak usah order. Dikirim. Halo? Kenapa? Karena kualitas kehidupan datang dari hal-hal yang sulit. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu ayat 47 menulis ketika didengarnya.
Ini penting. KOG, dengar baik-baik. Ini penting. Komunitas gereja KOG, dengar baik-baik. Ketika didengarnya. Yang pertama, kalau ada perjalanan hidup Anda yang gak bisa prediksi, yang Anda gak bisa prediksi, tiba-tiba Anda mengalami masa sulit, tiba-tiba Anda dengar sebuah berita yang menggoncang iman Anda. Yang pertama Alkitab bilang ketika didengarnya, perhatikan baik-baik mulai sore ini. Perhatikan baik-baik apa yang Anda dengar. Halo? Perhatikan baik-baik apa yang sering, apa yang selalu Anda dengar. Sebab apa yang Anda dengar menentukan kekuatan Anda. Coba, Anda dengar tiap hari itu apa? Lawang bangun pagi, yang Anda dengar langsung handphone kok. Scroll. Halo? Pak Bu, saya challenge Anda hari ini. Jangan pernah turun dari ranjang sebelum Anda kunyah firman yang akan jadi panduan Anda sepanjang hari. Kalau enggak, habis Anda. Halo? Pengalamanmu enggak mumpuni. Kecakapanmu terbatas. Ketersediaan resource danamu di rekeningmu gak akan cukup melewati perjalanan panjang. Gak cukup. Halo? Ketika didengarnya, perhatikan baik-baik. Kenapa mesti didengarnya? Kenapa mesti pendengaran yang kita perhatikan? Karena Alkitab bilang iman timbul dari kantong. Gak ada ya. Iman timbul dari mana? Pendengaran akan? Ya. Anda itu kalau dengar firman, Anda dengar firman ya. Anda dengar. Aminkan kebenaran itu. Tuhan udah janji. Tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Apa saja yang dibuat Tuhan berhasil. Gila itu. Berarti gini, orang yang merapat dan mendekat dengan firman, merapat dan mendekat dengan keberhasilan. Aktivitas merenungkan firman, aktivitas meditasi firman. Para meditator harian yang kecanduan firman selalu bikin keputusan tepat. Gak punya pengalaman. Halo? Mau khotbah ini aja. Kalau saya gak hampiri Roh Kudus, saya tanya, saya renungkan firman. Gak ada harapan untuk perkataan saya. Setitakolotot. Tuhan, apa buat komunitas kudus? Halo? Materi khotbah banyak? Banyak. Minta apa? Coba. Minta yang mana? Ada. Bukan persoalan adanya. Tapi persoalan apa yang Tuhan taruh. Amin. Dan Bapak Ibu lihat. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret. Mulai menit ini, mulai ayat ini. Semua perkataan, pernyataan Bartimeus. Semua selalu diakhiri dengan tanda seru. Sampai ending. Anda lihat. Kalau kita, selalu kita itu akhiri dengan Tuhan tanda tanya. Kenapa Tuhan? Tanda tanya kan. Kenapa kayak gini Tuhan? Udah pelayanan serius, sungguh-sungguh. Kenapa kayak gini? Bartimeus enggak. Anda lihat nanti, lihat. Mulai ayat ini, lihat. Mulailah ia berseru. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tuh, ngomong itu hampir kayak gitu loh. Apa Bapak Ibu? Kasihanilah aku. Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau pendengaran Anda tepat, teriakan Anda itu tepat. Halo?
Makanya gini, kenapa suka ngomel? Kenapa suka bersungut-sungut? Karena yang Anda dengar salah. Halo? Loh, kalau Anda dengar benar, yang Anda katakan benar nggak? Benar? Coba kalau saya bisikan sama Pak Sinu ya. Shalom Pak. Kira-kira ngomong sama Yonatan, haleluya gitu. Ngomong apa Pak? Jadi ternyata gini Bapak Ibu. Apa yang Anda katakan itu lahir dari apa yang Anda dengar. Makanya kalau penuh dengan persungutan mulutmu, itu berarti yang Anda dengar bukan firman. Memang ada ayat yang berkata gini, lalu Yesus mengajar murid-muridnya, sepanjang hidup mereka harus terus bersungut-sungut dalam segala waktu. Gitu? Pernah baca ayat gitu? Bapak Ibu tahu gak arti persungutan? Bapak Ibu tahu gak? Bahasa asli persungutan itu bukan ini. Lah Tuhan kok kayak gini ya Tuhan? Bukan, persungutan itu di dalam hati bisik-bisik. Gak suka aku. Loh, itu persungutan artinya. Orang lain gak dengar, tapi Anda lagi. Halo? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Lihat ayat 48. Tuh lihat ayat 48. Dia teriak, berseru. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Waktu saya teliti ayat ini, saya renungkan ayat ini, saya gali ayat ini, saya baca terminologinya. Saya baca arti dari kalimat-kalimat ini. Ternyata gini, kenapa banyak orang menegurnya supaya ia diam? Termasuk murid-muridnya menegur dia. Karena murid-muridnya tahu Yesus tidak pernah sembuhkan orang buta. Gawat ya. Halo? Diam. Wah, diam. Kan gak mungkin suruh diam gini. Lawang dia buta kok. Apa Ibu paham maksud saya? Cuma orang buta, coba. Pak Sino coba kasih kode. Nah, saya gak tahu. Orang buta kok. Ini tragis hidupnya loh. Udah ngemis buta, udah buta ngemis. Ya mbok ngemis gak buta, kan gitu kan? Atau buta gak ngemis, ini ngemis buta, tragis banget hidupnya. Supaya ia diam. Orang itu kalau pendengarannya benar, gak ada matinya. Teriakannya itu iman. Faktanya dia buta gak? Halo? Bapak Ibu, faktanya dia buta? Faktanya dia ngemis? Ya. Itu pasti. Namun semakin keras ia berseru. Dibilangin ini. Udah diam. Jangan rame-rame kayak pengkhotbahnya teriak-teriak. Meneng, diam. Ini enggak. Bartimeus enggak. Semakin keras ia berseru. Lagi-lagi tanda seru. Kalau Anda dari wajah, lagi-lagi tanda tanya. Orang itu ya kalau udah gak bertanya sama Tuhan, pasti selalu mempertanyakan Tuhan. Saya ulang ya kalimat saya ya. Orang yang biasanya mempertanyakan Tuhan di bisnisnya, Tuhan kenapa kayak gini? Orang biasanya suka mempertanyakan Tuhan dalam kehidupannya. Kenapa sesulit ini? Orang yang terbiasa mempertanyakan Tuhan sudah pasti gak pernah bertanya sama Tuhan. Karena kalau dia rajin bertanya sama Tuhan, gak mungkin dia mempertanyakan Tuhan. Halo? Setuju gak Bapak Ibu? Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Halo? Ayat 49. Itu Pak, Bu, itu kisahnya gini Bapak Ibu. Itu kisahnya gini. Bartimeus itu udah teriak, Yesus anak Daud kasihanilah aku. Anak Daud kasihanilah aku. Itu Yesus itu udah lewat. Dan besar kemungkinan di kitab Injil yang lain. Di luar kota Yeriko itu ada 2 orang buta yang ngemis. Tapi cuma satu yang teriak. Kesungguhan hatimu
itu akan membuat Yesus berhenti dan tolong Anda. Halo? Ada 2 orang di situ yang ngemis buta, tapi yang menarik perhatian Yesus cuma 1 orang. Lalu Yesus berhenti dan berkata, karena teriakannya tanda seru, kali ini Yesus juga jawab pakai tanda seru. Oke? Bapak Ibu lihat, panggillah dia, tanda seru. Kayak kita lagi WA, tanda serunya 2000 kali. Panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya. Gawat, Yesus cuma suruh panggil, mereka jadi motivator loh. Anda tahu nggak? Ya? Makanya Anda kalau nggak dengar firman, Anda nggak cinta firman. Netizen plus 62 ini punya roh nyinyir. Ya. Punya roh nyinyir. Lihat. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepada si buta itu, kuatkan hatimu. Berdirilah, ia memanggil engkau. Cara ngomong aja nggak yakin, nggak ada tanda seru kok di situ. Halo? Oke? Murid-muridnya Alkitab bilang atau beberapa orang berkata kepadanya, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Yang pertama, saya mau titip pesan, mumpung ini masih awal tahun. Perhatikan apa yang Anda dengar. Karena ekspresi dari apa yang Anda dengar, itu terlihat dari apa yang Anda katakan dan ucapkan. Kalau saya makan tiap hari firman, gak mungkin yang keluar dari mulut saya itu kata-kata kutuk. Halo? Yang kedua, ayat 50. Ini penting. Mau alami terobosan dalam perjalanan 2025 mau? Yang mau katakan amin. Tepuk tangan dulu. Lihat, ayat 50. Menarik banget. Ayat 50, waktu dia dengar, Yesus panggil dia lewat orang-orang, hei, Bartimeus, ia memanggil kamu, kuatkan hatimu, berdirilah sebab ia memanggil kamu. Tiba-tiba ayat 50. Hal yang paling pertama Bartimeus lakukan. Itu dia gak bisiki temannya yang buta juga. Nah, aku yang dipanggil. Kita itu, Pak, Bu, hatimu itu penentu banyak hal loh. Benar. Sulit mempercayai hati yang pahit mulutnya manis. Sulit. Lihat, yang kedua yang dia lakukan adalah ia menanggalkan jubahnya. Itu kayak saya gini, Bapak Ibu. Menanggalkan jubah. Apa jubah Anda? Keberhasilan masa lalu. Tinggalkan itu, Pak. Apa jubah Anda hari ini? Kompetensi Anda? Hei anak muda, kompetensi Anda. Tanggalkan itu, Ferguson. Coba apa? Coba. Beberapa dari Anda, kesombonganmu itu jubahmu. Makanya hidup Anda sulit, gak ada terobosan, miskin terobosan. Kenapa? Sombong. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang bilang nih, Pak, orang itu sombong banget, hati-hati ya. Hati-hati, biasanya orang sombong gak suka sama orang sombong. Ya. Sesama orang sombong dilarang saling mendahului. Pak, orang itu sulit. Bagi saya, bagi Anda, saya ini orang baik kan? Mungkin besar kemungkinan bagi istri saya itu orang sulit buat dia.
Beberapa dari Anda itu, Anda orang sulit di beberapa area kok. Halo? Coba apa jubahmu? Ada beberapa dari Anda jubahmu itu dana yang Anda punya. Oke? Beberapa dari Anda jubahmu itu gini, keberhasilan masa lalu. Beberapa dari Anda itu jubah Anda itu pencapaian. Beberapa dari Anda jubah Anda itu prestasi. Beberapa dari Anda itu jubah Anda pengakuan. Yang Bartimeus lakukan begitu dia dengar, dia dipanggil, dia tanggalkan jubah. Halo? Bapak Ibu coba. Sore hari ini yang di balkon. Yang di belakang, yang di tengah, yang di depan. Yuk, tanggalkan jubah yuk. Amin. Tanggalkan. Rendah hatilah. Bapak Ibu tahu nggak? Kalau Anda tinggi hati, makanya gini, orang tinggi hati itu, orang tinggi itu gampang kebanting. Kalau udah paling rendah, apanya yang mau dibanting? Udah paling rendah. Halo? Amin Bapak Ibu. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Dan ingat Bapak Ibu, pada masa itu orang cacat, orang lumpuh dan kawan-kawan itu dikasih jubah. Dikasih tanda pengenal. Halo? Paham ya? Jadi pada masa itu semua orang-orang yang gak boleh masuk bait Allah itu dikasih tanda pengenal. Bukan rompi orange, bukan. Itu mah KPK. Oke? Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Karena yang panggil dia Yesus. Halo? Pak, Bu, dengar baik-baik. Di 2025 ini, saya gak bisa tolong Anda. Di 2025 ini, Pak Semi dan Bu Eva selaku otoritas di atas Anda gak bisa tolong Anda. Satu-satunya yang bisa tolong Anda cuma Yesus Kristus namanya. Halo? Bergantung penuh sama dia. Dia pergi mendapatkan Yesus. 51, menarik. Lihat. Kira-kira Yesus tahu nggak dia buta? Tahu. Kira-kira Yesus tahu nggak dia ngemis? Tahu. Kira-kira Yesus tahu nggak dia ngemis dan buta dan ngemis? Tapi simak ayat 51, tanya Yesus kepadanya. Yesus aja sama kita itu masih suka tanya. Terus kenapa kita gak suka tanya sama dia? Udah Yesus, udah, saya udah tahu, udah. Yang kamu gak tahu, aku tahu. Bayangkan Bapak Ibu. Yesus masih tanya loh. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta itu, rawon. Gitu Bapak Ibu. Yesus tanya, nah Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Imannya itu gak mundur 1 senti pun. Jawabannya tanda seru lagi gak? Tanda seru lagi gak? 3 kali perkataan Bartimeus itu tanda seru semua. Makanya gini, orang yang rajin mendengarkan kebenaran, imannya itu stay on purpose, stay on focus. Bukan iman Senin Kamis. Jawab orang buta itu, Rabuni supaya aku dapat melihat. Bukan gini, Rabuni supaya aku bisa melihat. Bisa gak? Bisa gak? Gak ada ayatnya. Bisa gak? Bisa gak? Itu tanda tanya lagi. Rabuni supaya aku dapat melihat. Itu gawat Pak Bu. Anda itu kalau dengerin firman. Gak akan ada yang bisa gugurkan firman. Kalau Anda makan terus setiap hari. Yuk 2025. Komunitas gereja lokal di tempat ini. Candu firman. Sampai sakau. Amin Bapak Ibu. Amin. Kalau enggak, aduh. Lawang 1 minggu cuman hari Minggu 2 jam tok di gereja. Bapak Ibu lihat. Ayat penutup. Ayat penutup. Lalu kata Yesus kepadanya.
Perhatikan. Pergilah. Yesus itu gak datang tumpang tangan loh. Bartimeus, in the name of Jesus Christ. Gak ada. Gak ada. Makanya gini, imanmu adalah iman yang telah sembuhkan Anda. Halo? Ulang ya. Imanmu adalah iman yang sebenarnya sudah sembuhkan imanmu itu. Iman yang sudah sembuhkan Anda. Waktu Anda menaruh iman, Anda punya iman. Yesus itu terprovokasi. Itu bahasa yang pas. Lihat, pergilah. Pergilah. Kamu bikin repot gitu. Teriak-teriak gak ada artinya. Tahu gak perjalanan saya delay gara-gara kamu, tahu? Udah lewat teriak-teriak, delay. Enggak. Pergilah, apa? Baca sama-sama, 2, 3. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Yesus gak bilang gini, pergilah imanmu nanti selamatkan kamu. Gak ada kepastian itu. Gak ada. Makanya orang yang rajin dengerin firman, hidupnya itu gini, gak ditentukan fakta. Gak ditentukan pada apa yang dia lihat. Enggak. Lawang iman itu terpicu dari apa yang Anda dengar dulu, bukan pada apa yang Anda lihat. Setuju? Karena ditulis iman timbul dari penglihatan gitu. Gak ada iman timbul dari. Berarti iman itu terpacu oleh apa yang Anda dengar, bukan apa yang Anda lihat. Nah, kenapa Anda menaruh iman pada apa yang Anda lihat, bukan apa yang Anda dengar? Itulah prinsipnya. Makanya tamat riwayat Anda. Kalau Anda menaruh iman Anda itu selalu pada aktual yang di depan mata. Halo? Bapak Ibu percaya nggak fakta bisa berubah? Bisa? Bisa lah. Yang nggak bisa berubah itu kebenaran yang Anda genggam dalam hidup Anda. Coba lihat. Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Baca sama-sama, 2, 3. Melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Lihat, pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti apa Pak, Bu? Yesus dalam perjalanan. Bapak Ibu yang ketiga. Yang pertama, yang kedua, sudah. Yang ketiga, yang pertama apa? Apa yang Anda dengar. Yang kedua, tanggalkan jubah ini loh. Tapi yang ketiga, kalau nanti Anda ngalami terobosan dalam hidup, jangan pernah lupakan Yesus. Follow him till the end. Amin. Karena dia terbukti gak pernah tinggalkan Anda. Oke? Yang selalu gini, dia selalu bertepuk tangan. Seluruh cinta dan kasih sayangnya selalu bertepuk tangan di mata Anda. Dia sayang Anda gak sayang dia. Dia cinta Anda tolak cintanya. Coba. Hanya karena persoalan doa Anda gak dijawab. Halo? Pak, Bu. Saya berdoa sore hari ini, malam ini. Jemaat komunitas KOG. Itu ya. Itu kayak jemaat di Berea, Alkitab bilang. Punya kualitas, punya bobot spiritualitas di atas rata-rata. Itu. Karena masa sukar di depan mata. Percayalah. Gak akan yang mudah, gak ada yang mudah. Oke? Gak ada yang mudah. Jadi kalau Anda ketemu dengan hal yang mustahil, hal yang sulit, karena memang sudah digariskan di Alkitab, memang kita harus bertemu dengan hal-hal yang sulit dan mustahil. Oke? Supaya Yesus gampang diperagakan, Yesus gampang dimanifestasikan. Kualitas kehidupan gampang ditingkatkan. Amin Bapak Ibu. Sore hari ini saya berdoa kebenaran ini itu terukir di hati Anda. Amin. Amin Bapak Ibu. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu.
Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Aku tahu kan hari esok, namun langkahku tegak, bukan surya ku harapkan, karena surya